Ketika Pak Jono ini terbangun, Pak Jono sekarang gantian melihat tangan buntung gitu ya, yang sedang berjalan di meja, sedang kerutuk 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 kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan suatu kisah horor atau mistis ya, yang dimana cerita ini dialami oleh teman saya, anggaplah namanya Pak Jono ya. Jadi semua nama, lokasi, dan kota di sini semuanya sudah saya samarkan lah ya, dan tidak akan saya sebutkan lokasinya di mana. Itu pesannya Pak Jono ya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, mungkin bagi Lucky Lover semua yang belum subscribe dulu lah ya, supaya saya ini lebih semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya gitu Lucky Lovers. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi cerita ini saya dapat dari Pak Jono, yang dimana Pak Jono ini teman saya, dia itu berdinas di salah satu anggota kepolisian lah ya, yang berdinas di salah satu Polres yang ada di Jawa Barat kayak gitu. Pak Jono ini berpangkat Aibtu ya, berpangkat Aibtu, yang dimana di Polres A ini Pak Jono ini berdinas sebagai Kanit Identifikasi. Anggota identifikasi ini ada 6 orang, yang dimana kita akan fokus kepada Pak Jono, Bribtu Toha, dan Bribda Japar kayak gitu ya. Kita akan berfokus ke 3 orang ini aja. Mungkin terlebih dahulu akan saya kasih kisi-kisi apa sih unit identifikasi itu gitu ya. Jadi unit identifikasi ini yaitu salah satu unit yang unit ini yaitu garda terdepan buat melakukan suatu penyelidikan suatu tindak pidana. Misalnya contoh gini lah, ada pencurian di suatu rumah. Nah, unit yang pertama turun ke TKP itu adalah unit identifikasi. Nanti dia itu melihat sidik jari yang ada di pintu atau yang ada di lemari. Untuk apa? Untuk mengetahui siapakah subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tersebut kayak gitu. Olah TKP lah. Kayak gitu identifikasi itu ya. Selain itu, unit identifikasi juga bertugas untuk apa? Melakukan suatu upaya pertama perihal jika adanya kejadian temu mayat kayak gitu. Jika ada temu mayat, unit identifikasi ini turun dah, garda terdepan lah gitu ya, yang dipimpin oleh Pak Jono ini. Pak Jono dan ya tadi itu siapa, Bribtu Toha dan Bribda Japar ya, kayak gitu. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi mayat ini mati karena apa gitu. Karena mati secara biasa wajar atau mati dibunuh kayak gitu. Banyaklah mayat-mayat yang seolah-olah mati ini secara wajar, tapi pada kenyataannya mayat ini adalah korban pembunuhan. Hal itu karena apa terungkapnya? Karena unit identifikasi ini gitu, Lovers ya.
mungkin kisi-kisi atau gambaran sekilas tentang unit identifikasi. Pada suatu ketika, Pak Jono pun mendapat telepon dari masyarakat ini bahwa telah adanya tabrakan. Ketika itu Pak Jono menceritakan kepada saya, ini saya lupa ya, apa mobil ketabrak kereta, apa mobil dengan mobil gitu, lupa saya. Anggaplah mobil ini ketabrak kereta, yang dimana ketika itu terdapat banyak korban, yang dimana salah satu korbannya ini adalah wanita. Datanglah unit identifikasi ini, Pak Jono, siapa tadi, Bribtu Toha dan Bribda Japar ya, datang ke TKP, yang dimana ketika di TKP Pak Jono ini melihat si korban-korban tersebut sudah pada amburadul lah anggota tubuhnya ini ya. Jadi otaknya ini sudah terburai gitu ya. Kaki ini sudah pada kemana, sudah pada lepas lah. Tangan sudah lepas ketika itu. Yang dimana ketika itu salah satu korbannya ini adalah seorang wanita. Yang dimana ketika itu penuturan Pak Jono, wanita ini sangat cantik ya, sangat cantik. Akhirnya dimasukkanlah potongan-potongan tubuh itu ke kantong mayat. Dibawalah ketika itu kantong mayat tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi ya, dan dikasih tahu keluarganya ini, oh si ini udah meninggal, terhadir gitu. Singkat cerita, sudahlah pekerjaan tersebut sudah berlalu lah ya. Pak Jono, Pak Toha dan Pak Japar pun pulang lah ke kantornya. Kejadian dimulai keesokan harinya. Kejadian mistis ini dimulai keesokan harinya. Yang dimana ketika itu si Toha ini, Bribtu Toha ini sedang piket di kantornya gitu. Tertidur. Bribtu Toha ini biasa tidur gitu kan. Setelah tidur kurang lebih jam 1:30, Bribtu Toha ini mendengar, jadi Bribtu Toha ini terbangun karena mendengar adanya suara ketukan di meja. Jadi meja ini seolah ada yang ngetuk-ngetuk gitu. Tapi ngetuknya ini suaranya ini kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Terbangun dong si Pak Toha ini. Ketika terbangun, melihat-lihat Pak Toha ini asal suaranya dari mana gitu kan. Lihat, akhirnya Pak Toha ini sontak kaget melihat satu potong tangan segini sedang bergerak-gerak di atas meja, sedang ngetuk-ngetuk meja. Tangannya ini buntung segini, ada di atas meja sambil ngetuk-ngetuk meja kayak gini ya. Sontak Toha pun lari, ketika itu lari membangunkan si Japar. Par, bangun Pak. Ada apa? Itu lihat di meja. Ketika Japar bangun dan balik lagi ke meja sama Toha, tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa. Karena mereka ini berdua berisik nih. Kanitnya pun bangun, siapa tadi, Pak Jono itu ya. Pak Jono pun, ada apa kalian berisik? Saya lagi enak-enak tidur, jadi kebangun. Diceritakan oleh Toha ketika itu ke Pak Jono ini. Lah biasa itu mah, katanya. Udah biasa kalau diidentifikasi ini, kamu jangan penakut, katanya kayak gitu. Udahlah, Toha pun Japar pada tidur lagi. Jam 3, Japar pengen kencing. Kencinglah Japar ini kan ke toilet. Ketika Japar ini kencing ke toilet, sesudah kencing keluar dari pintu,
yang dimana ketika Ja'far ini keluar dari pintu, Ja'far ini melihat sosok wanita yang membelakangi dia gitu. Nah, ini siapa gitu kan. Tapi bajunya itu baju biasa aja, baju bukan baju kayak kuntilanak, baju putih semua, merah semua, enggak, baju biasa aja wanita. Pakai androk, gitu, pakai rok, pakai baju wanita biasa lah. Ditegur lah ketika itu wanita tersebut sama si Ja'far ini ya, si Pak Ja'far ini ditegur, "Bu, mau ke siapa? Bu, ada perlu apa? Mau ke siapa?" Ketika wanita itu menengok, alangkah kagetnya Ja'far ini, wanita ini mukanya hancur berlumuran darah ketika itu. Sontak Ja'far pun kaget ya, kaget. Larilah Ja'far tersebut, lari. Jadi unit-unit identifikasinya ini ada dua tingkat yang dimana ketika itu Ja'far ini di kencing ini di tingkat atas, sedangkan dia tidur di tingkat bawah kayak gitu. Hanya lari turunlah Ja'far ini ke tangga ya, ke tingkat bawah. Setelah di pertengahan mau menuju ke pertengahan tangga, Ja'far ini berhenti. Jalan langkahnya ini berhenti karena melihat sosok wanita itu ada di tengah tangga. Ada di tengah-tengah tangga dan tangannya ini kayak gini. Kayak gini wanita ini. Di tengah tangga, tangannya kayak gini ke Ja'far, yang dimana ketika itu Ja'far ini melihat tangan kanan wanita ini tidak ada. Jadi tangan kirinya ini berlumuran darah, tapi masih ada tangannya itu. Tapi tangan kanan ini buntung sebelah. Buntung sebelah. Sontak Ja'far pun lari lagi ke atas. Lari lagi ke atas. Sampai di atas Ja'far pun nelponin si Toha itu ya. Si Pak Toha nelponin. Telepon, akhirnya diangkat, bangun. "Hak, jemput gua di atas, jemput gua di atas." "Ngapain lu jemput?" Akhirnya Toha pun jemput ke atas, nggak ada apa-apa ya di tangga juga. Hanya baranglah turun ya, Ja'far ini sama Toha bareng turun, duduk, diceritain lah kejadian itu. Diceritain kejadian itu. "Ada apa?" "Aduh, Hak, gini. Ketawalah. Toha itu ketawa. "Wah, lu suka kali itu cewek sama lu." "Ya kagak tahu gua sih." Udahlah, kejadian tersebut berlalu. Jadi di unit identifikasi itu piketnya ini kan itu ada 6 orang ya, dua orang, jadi empat. Jadi piket, lepas, cadangan, piket, 3 hari lah kayak gitu. Udah kejadian tersebut berlalu sampai pada akhirnya kembalilah grup mereka ini pada piket lagi. Jadi yang piket ini Pak Jono, Toha sama Ja'far. Waktu piket pun kembali tiba. Yang pada akhirnya Pak Jono, Ja'far, dan Toha pun biasalah menjalankan aktivitasnya sehari-hari ya, melayani sidik jari kayak gitu di siang harinya gitu ya, melayani SKCK kayak gitu. Sampai tiba malam hari. Nah, gantian sekarang malam hari yang kedua ya, kejadian kedua ini si Toha. Ketika itu si Toha itu lagi tertidur. Kurang lebih habis isya lah, 7:30 dia pun tiduran. Akhirnya ketiduran beneran gitu. Yang dimana ketika itu si Toha ini lagi sendiri di kantor nih. Pak Jono dengan si siapa tadi? Ja'far ini lagi keluar lah cari makan. Tadinya Toha ini tiduran, akhirnya ketiduran beneran. Ada ya yang mengetok pintu kantornya dia, tuk. Jadi pintu kantor unit identifikasinya ini terletak di bagian belakang gitu. Jadi Polres tapi bagian belakangnya gitu. Bagian belakang dekat laka lantas. Ada yang mengetuk gitu, tuk. Yang dimana ketika itu dilihat ada wanita yang menurut penuturan Pak Toha ini ketika itu lumayan cantik lah wanita itu. Dibuka, "Bu, ada apa?" "Mau bikin sidik jari, Pak," katanya.
Waduh, tutup Bu jam segini, paling besok pagi. Paling besok pagi Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus besok pagi saya harus kemana? Udah besok pagi Ibu ke kantor ini lagi aja katanya. Terus Bapak bisa bantu saya nggak? Kata ibu-ibu itu. Bukan ibu-ibu sih ya, gadis sih, gadis, tante lah, teteh-teteh lah gitu. Kata teteh-teteh itu, bisa bantu apa teh? Ketika Toha nanya kayak gitu, bisa bantu apa teh? Gitu. Si teteh-teteh itu memperlihatkan tangan kanannya, bisa bantu nggak cariin tangan saya? Jadi tangan ini buntung si teteh-teteh itu diperlihatkan kepada si Toha ketika itu. Sontak Toha pun lari ya, lari ke depan Polres, lari. Ketika itu ada apa? Ada apa? Enggak, kagak, enggak ngaku lah Toha ini. Nah ini dia pun di depan Polres sendiri aja gitu kan, nelponin si Japar, Par lu di mana Par? Ini bentar lagi gua pulang. Hanya Japar pun pulang lah dengan Pak Jono ya. Pulang, setelah pulang diceritakan lah kejadian tersebut. Diceritakan kejadian tersebut, pada ketawa mereka juga ya, Pak Jono dengan Japar ini. Nah itu, suka kali sama lu, Par katanya. Ngobrol-ngobrol lah akhirnya. Ketika itu jam 10 malam lah, Japar sama si Toha ini ngobrol-ngobrol lah. Iya gua juga melihat cewek gini waktu gua minta jemput ke lu itu, Par kata apa Kak kata si Japar yang gua habis kencing gitu. Ceritalah mereka berdua ini, ciri-cirinya kayak gimana cewek itu. Jadi mereka ngobrol bertiga ya, Pak Jono, Japar sama Toha. Diceritain lah, Japar menceritakan ciri-cirinya, Jono Toha menceritakan ciri-cirinya. Klop lah ciri-ciri wanita yang diceritakan Japar ini sama dengan ciri-ciri wanita yang diceritakan oleh Toha. Wah, mungkin itu sosok wanita yang sama, kata mereka ketika itu. Udahlah kejadian tersebut berlalu. Pak Jono pun ketika itu tidak bergeming, diem aja. Di piket selanjutnya udah ya, kejadian malam itu udah sampai sana. Gitu kan Pak Jono, yang dimana kita bilang Pak Jono mah di ini itu dalam mimpi. Jadi ketika itu Pak Jono itu dalam mimpinya ini sedang ngerokok aja di depan kantor, Pak Jono ini didatangi oleh sosok wanita yang meminta bantuan. Jadi sama kayak kejadiannya si Japar. Jadi datangi sosok wanita, ketika itu Pak Jono pun menyapa wanita itu, Pak, tolong kembalikan tangan saya, katanya, kata wanita itu. Sambil wanita itu memperlihatkan tangannya yang buntung sebelah ini. Ketika itu dalam mimpinya ini Pak Joko ini tidak terbangun, dan kurang lebih sekitar jam setengah 2, Pak Jono ini terbangun. Karena apa? Karena Pak Jono ini mendengar suara ketukan meja yang ketuk kayak gitu. Ada yang ngetuk-ketuk meja lah. Ketika Pak Jono ini terbangun, Pak Jono sekarang gantian melihat sosok tangan buntung gitu ya, yang sedang berjalan di meja, sedang kerutuk kayak gitu. Nah Pak Jono mah orangnya tidak penakut ya. Banyaklah yang diceritakan oleh Pak Jono kepada saya ini tentang dia itu bertemu yang kayak gitulah kayak gitu. Ketika Pak Jono melihat sosok tangan tersebut, kerutuk gitu ya, tangan tersebut berjalan ke pinggir meja gitu kan, sama Pak Jono dilihatin gitu kan, jatuhlah tangan itu tuh dari atas meja jatuh ke bawah meja. Ketika itu Pak Jono ini melihat di bawah meja tangan itu sudah tidak ada, ya. Akhirnya Pak Jono pun di saat itu juga membangunkan kedua anak buahnya itu ya, si Pak Toha sama si Pak Japar ini dibangun, bangun. Ada apa nih? Diceritakanlah mimpi Pak Jono ketika itu,
Yang dimana ketika itu Pak Jono pun bertanya lagi ya kepada si Toha dengan si Pak Japar ini, sosok wanita yang mendatangi kamu kayak gimana orangnya? Diceritakanlah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ternyata mirip lah, mirip dengan sosok wanita yang mendatangi Pak Jono ini dalam mimpi. Yang pada akhirnya ketika itu, oh ini ada yang nggak beres, ada yang nggak beres. Maksudnya gimana nih? Udah kak, kalian masih junior lah, gak akan ngerti, kata Pak Jono ketika itu. Akhirnya Pak Jono pun udah, malam ini jangan tidur dulu ya, jangan tidur dulu, udah kita ngopi aja di sini diem. Emang mau ngapain ini? Udah diem aja. Biasanya bakal ada petunjuk lah kayak gitu. Oh oke, siap nih. Kurang lebih sekitar jam 2 malam lah, setengah tigaan ketika itu, setengah tigaan. Kembali suara suara apa? Ada suara ketukan meja, ketukan meja. Kan dia itu ngopi di luar nih, si Pak Jono, si siapa Pak Toha sama si Pak Japar ini ngopi di luar. Di dalam terdengar suara ketukan meja yang lumayan agak keras. Rutuk, rutuk, rutuk. Gimana gini nih? Gitu. Rutuk, rutuk, rutuk. Nah itu nah. Kalian jangan lari ya, kalian jangan lari katanya. Disamperin lah arah suara ketukan itu, yang dimana ketika itu arah suara ketukan itu dari meja yang dalam ya, meja kerja. Nah mereka bertiga ini, Pak Jono, Pak Japar, sama Pak Toha ini melihat sosok tangan buntung yang sedang berjalan di meja. Berjalan, tapi ketika itu tangan buntungnya itu tidak hilang. Tidak hilang. Berjalan, jatuh kan dari meja ke atas, jatuh kok. Tangan itu berjalan dari apa? Wah saya melihat sesuatu tadi agak serem juga ya. Nggak biarin lah. Tangan itu berjalan ya dari jatuh pluk ke bawah berjalan, terus berjalan keluar. Diikutin lah sama Pak Jono dan si mereka itu ya, sama anak buahnya. Diikutin keluar sampai ke mobil identifikasi. Sampai ke mobil identifikasi, tangan itu naik ke bannya. Naik ke ban, udah naik ke ban, ke atas, ke naik ke ban ke atas, terus ke kolong mobil, hilang aja tangan itu. Disoroti, dicari-cari, hilang. Akhirnya Pak Jono pun menghampiri arah tangan itu, dicari-cari, nggak ada. Akhirnya di briefing lah anak buahnya Pak Jono ini, si Toha sama si Pak Japar ini ya, Pak Toha sama Pak Japar ini di briefing, cari di sekitar sini pasti ada tangan. Hanya dicari sampai dia itu mencari ke dalam mobil identifikasi itu. Yang dimana ketika si Japar ini membuka mobil identifikasi dan mencari-cari, jadi di mobil identifikasi itu ada potongan tangan yang tertinggal. Potongan tangan itu nyelip lah, istilahnya nyelip di mobil gitu. Entah di bagian apalah, nyelip kayak gitu. Udah lumayan cukup busuk juga gitu tangannya itu, ada potongan tangan gitu yang tertinggal gitu. Yang pada akhirnya dicek lah ya, dicek, gak tahu ceknya gimana, gak tahu sidik jari, gak tahu DNA, gak tahu apalah ya, gak ngerti saya masalah identifikasi. Akhirnya dicocokkan bahwa benar lah, potongan tangan itu cocok dengan tangan yang salah satu korban wanita yang ada di kecelakaan tadi itu ya, kecelakaan tadi. Hanya singkat cerita, tangan tersebut dikuburkan lagi ya, jadi kuburan wanita itu digali lagi, tangan itu dikuburkan lagi bersama jasadnya yang utuh gitu. Udah gitu, setelah itu tidak terjadi lagi ya kejadian-kejadian ganjil yang dialami oleh mereka bertiga itu, tidak terjadi lagi. Yang dimana pada akhirnya mereka bertiga ini sempat bermimpi didatangi satu orang wanita, yang dimana wanita tersebut adalah wanita yang sering mengganggunya itu ya, yang tangannya buntung itu, yang di mimpinya itu mengucapkan terima kasih kepada Pak Jono, Pak Toha, dan Pak Japar. Di mimpinya itu wanita itu mengucapkan terima kasih gitu loh Lovers kejadiannya. Mungkin gitu aja loh Lovers ya cerita untuk video saat ini, di cerita kali ini.
mudah-mudahan menghibur Lucky Lovers ya. Dan terima kasih untuk Lucky Lovers semua telah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wa dakala salikalakal mananu bali usmawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu qayyum. Mudah-mudahan Lucky Lovers semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, umur yang panjang, dan paling utama mudah-mudahan kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala ya, yang mendapatkan syafaat darinya gitu. Mungkin gitu aja Lucky Lovers ya. Akhir kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.